Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Oke, kembali lagi pada video kali ini. Ya. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas tentang cara instalasi dari CentOS 7 server. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke instalasinya, cara instalasinya, ya, jadi perlu diketahui ya, CentOS atau kepanjangan dari Community Enterprise Operating System ini merupakan suatu distro Linux ya yang biasa itu dipakai dalam skala enterprise atau skala perusahaan seperti perusahaan, instansi, perguruan tinggi ataupun lainnya ya. Nah, CentOS ini adalah sistem operasi Linux yang enterprise ya, tapi dengan bebas biaya atau gratis ya. Jadi CentOS ini merupakan turunan ya. Jadi dasar dari code-nya atau source code-nya itu berasal dari namanya Red Hat Enterprise atau RHEL ya. Nah, jadi si CentOS ini sebetulnya ya versi gratis dari si Red Hat ya yang diperuntukkan untuk edisi community. Ya, jadi kita bisa menikmati server ya secanggih yang namanya Red Hat ya, tetapi dengan gratis ya atau bebas biaya. Nah, untuk CentOS sendiri itu kita bisa mendownloadnya ya itu di websitenya, yaitu adalah CentOS. Ketik aja CentOS ya, nanti muncul ya CentOS org ya. Jadi di websitenya itu domainnya adalah CentOS.org. Pada tutorial ini kita akan instalasi ya. Untuk versinya adalah versi 7. Nah, untuk CentOS sendiri saat ini sudah ada versi 8 ya. Nah, ini kita bisa lihat produk dari CentOS ya di web centos.org. Nah, di sini ada dua varian ya, versi 7 dan versi 8. Nah, kenapa kita pakai versi 7? Nah, versi 7 inilah versi yang banyak saat ini digunakan, dan juga menjadi alasannya adalah kalau kita ingin misalnya di instansi kita, di sekolah ataupun misalnya di kampus, kita menggunakan sistem operasi CentOS 7 ya, itu salah satu pertimbangannya nantinya adalah dari masa hidupnya atau dukungan ya. Jadi untuk CentOS 7 itu dukungannya itu sampai dengan 2024 ya. Nah, sedangkan untuk CentOS 8 itu dukungannya habis pada akhir tahun ini ya, walaupun sebelumnya ketika awal-awal dirilis diisukan bahwa akan sampai 2029, tapi di stop. Nah, kenapa? Karena dari CentOS 8 itu nanti dilahirkan ya, dari CentOS 8 tersebut dilahirkanlah varian terbaru ya. Varian terbarunya yaitu adalah CentOS 8 Stream ya. Jadi untuk yang CentOS 8 Stream itu masa berlakunya atau dukungannya hampir sama dengan yang namanya CentOS 7, yaitu sekitar tahun 2024. Hanya berbeda bulannya saja, CentOS 7 lebih lama. Dan untuk coming soon-nya ya, varian yang berikutnya itu nanti variannya ada CentOS Stream. Itu nanti akan ada versi 9 yang berdasarkan informasi dari website yang ada di website centos.org. Nah, CentOS 8 sendiri yang untuk yang CentOS Stream ini di sini sudah di sini dikatakan ya merupakan nanti perpaduan dari yang namanya Red Hat dan juga Fedora. Nah, walaupun sebelumnya pada dasarnya ya secara tidak langsung ya si Fedora itu sebetulnya sudah berada di belakang Red Hat ketika membangun si CentOS 7 ataupun CentOS 8 versi sebelumnya. Nah, jadi di sini kembali lagi kita akan coba instalasi dari si CentOS 7 server ya. Di sini kita menggunakan media virtualisasi dengan softwarenya adalah VirtualBox. Nah, di sini untuk memulai melakukan si instalasi tentunya kita harus punya dari yang namanya si shortcut-nya atau media ISO-nya ya dari si CentOS. Nah, ini teman-teman bisa download langsung dari website CentOS-nya. Ini langsung aja kalau misalnya kita mau download dari menu
CentOS Linux, pilih CentOS 7 ya, kemudian pilih x86 dan 64 bit. Ya, nanti kita akan diarahkan ke beberapa link yang bisa kita pilih ya untuk mendownload yang namanya si CentOS. Bisa misalnya menggunakan Mirror, Itror, Cloud, ada misalnya menggunakan Buana Web ID ya, Telkom University ya, atau yang lainnya ya. Jadi terserah kita nanti mau download dari mana. Nah, untuk ukuran filenya lumayan besar ya, ukuran filenya itu lumayan besar. Jadi kalau teman-teman ingin mendownload, yaitu ukuran cukup besar, nanti kita bisa pilih untuk si filenya ya, kita bisa pilih yang ini ya. Kita kalau misalnya menggunakan torrent juga bisa ya, atau kita bisa download langsung juga ya. Nah, misalnya seperti ini ya, ukurannya kurang lebih sekitar 2 GB ya, 2 GB atau 4 GB seperti itu ya. Jadi kalau kita menggunakan paket data handphone ya cukup menguras kuota seperti itu ya. Oke, kembali lagi untuk proses instalasinya kita menggunakan VirtualBox. Di sini saya menggunakan VirtualBox versi 5 ya. Jadi di sini untuk mulai instalasinya kita pilih klik menu new atau baru ya. Di sini kita buat namanya ya CentOS 7 ya. Kemudian Linux kita pilih Red Hat, dia pilih yang 64 bit ya. Di sini untuk versinya dia nggak ada CentOS di sini ya, tapi yang adanya Red Hat ya, karena dianya CentOS ini seperti saya katakan di awal tadi ya, turunan dari Red Hat ya, versi gratisnya seperti itu ya. Kita pilih yang Red Hat 64 bit ya. Untuk memori ini saya buat 1 GB ya, 1024 MB ya. Kemudian kita klik buat ya. Nah, untuk disk di sini saya tempatkan saya buat di sini 80 GB ya. Nah, ini kita buat besar aja 80 GB. Oke. Kemudian kita klik buat ya. Oke, sini perlu kita setting ya. Kita masuk ke menu pengaturan atau setting ya. Kemudian di sini di bagian jaringan, di sini kita atur. Di sini saya mau menggunakan adapter bridge. Kenapa? Supaya nanti pada adapter 1 di CentOS server saya itu supaya nanti menggunakan yang namanya IP yang sama didapat oleh komputer host saya atau komputer Windows 10 yang saya gunakan ya. Kemudian adapter 2 nya ini saya setting menjadi host only adapter ya. Ini adapter untuk VirtualBox nya nanti. Kemudian kita masuk ke menu penyimpanan. Nah, di sini di menu penyimpanan untuk instalasinya kita klik di bagian yang tertulis kosong ya, atau kalau yang bahasa Inggris empty biasanya, tergantung dari Oracle VirtualBox teman-teman semua ya, pengaturannya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kemudian di sini di bagian drive optik ini bisa dipilih ya. Kita pilih berkas ya, kita pilih berkasnya. Ya, kita pilih berkasnya, kita cari file ISO nya di mana. File ISO nya kita cari dulu di OS. Nah, ini ada CentOS 7 ya. CentOS 7 ukurannya 4 GB. CentOS 8 stream itu ukurannya sekitar 9 GB ya, cukup besar ya teman-teman. Oke, klik open ya. Kemudian di oke kan ya. Dan sekarang kita klik untuk memori kita kurangi saja ya, supaya komputer tidak terlalu berat nantinya ya, karena ini versinya kita gunakan adalah versi server yang berbasis command line. Jadi memori 512 untuk virtualisasi sudah cukup ya. Oke, klik mulai untuk memulai proses instalasinya. Oke, sekarang kita masuk proses booting ya dari si CentOS server ya. Oke, sekarang proses booting, kita tunggu lagi pengecekan dari si disknya ya. Menunggu beberapa saat ya.
Jadi proses instalasinya ini nanti terdiri dari beberapa tahap. Ya, sebetulnya hampir sama sih proses instalasi di setiap sistem operasi. Ya, yang utama nanti mungkin adalah untuk disk ya atau partisi. Udah jelas itu menjadi hal mendasar yang harus ditentukan ya untuk pemilihan partisinya nanti. Apakah misalnya dia menggunakan single partition ya, seluruh ruang disk kita gunakan sebagai partisi untuk sistem ya, nanti terbagi otomatis, atau nanti bisa juga kita menggunakan sistem manual. Dan biasanya kalau di sistem operasi Linux itu ada satu menu, nanti kita lihat ya, menunya adalah untuk yang namanya enkripsi ya, jadi disknya bisa kita enkripsi. Nah, kita skip aja, terlalu lama proses checking disknya ya, kita bisa skip ya proses checkingnya ya. Itu biasa kalau kita memulai proses instalasi yang baru dari suatu sistem operasi ya. Ini komputer host yang saya gunakan, sistem operasinya Windows 10 dengan memori 4 GB ya, standar untuk prosesor dual core ya. Jadi kalau kita menggunakan nanti menjalankan banyak virtualisasi ya cukup berat sih ya, tapi untuk satu atau dua virtualisasi dengan pembagian memori yang tidak terlalu besar ya, 15 masih bisa kita padakan seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya komputer atau laptop yang dia spesifikasinya lebih bagus, mungkin bisa lebih enak gitu kan untuk yang namanya menjalankan virtualisasi, karena sekarang kita dimudahkan untuk mempelajari tentang konfigurasi server, simulasi jaringan. Kita bisa menggunakan sistem virtualisasi, kita bisa menggunakan Oracle VirtualBox ya. Kalau teman-teman yang gemar atau suka menggunakan VirtualBox atau terbiasa, atau bisa menggunakan software virtualisasi lain semisal VMware ya. Bisa juga menggunakan Proxmox dan lain sebagainya. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke menu instalasinya ya. Di sini kita skalanya udah paling kecil ya. Oke, di sini biasa pertama welcome to CentOS 7, pemilihan bahasa kita pilih aja yang English ya, kita pilih yang English ya, kita klik continue ya. Nah, proses instalasinya nanti ada GUI-nya, tapi nanti server yang kita install nanti adalah server infrastruktur yang dianya berbasis command line. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika dijalankan di virtualisasinya itu tidak terlalu berat. Nah, tidak hanya pada virtualisasi sih ya. Jadi kalau teman-teman menginstalasi si CentOS ini ke dalam PC server langsung ya, rata-rata PC server itu kebanyakan ya dengan yang standar ya, yang tidak terlalu budget terlalu besar, itu biasanya dianya hanya support untuk command line interface ya. Jadi kalau misalnya kita mau yang GUI, kita harus tambah PGA lagi biasa seperti itu. Tapi ada juga sih server-server yang dianya sudah langsung support untuk grafik. Nah, kalau teman-teman servernya seperti biasa ya, dengan spesifikasi tidak terlalu besar ya, jadi bisa mungkin hanya menggunakan sifatnya yang berbasis command line ya. Jadi tapi kalau servernya yang powerful ya, mungkin bisa kita menggunakan yang versi GUI ya, versi GUI untuk si servernya. Oke, ini proses instalasinya. Di sini kita bisa pilih untuk date and time-nya dulu ya. Ya, date and time. Ya, sebentar. Oke, atau kita bentar, tunggu sebentar. Oke, di date and time nanti kita pilih lokasi waktunya
Di sini kita pilih sesuaikan ya, biasa Bangkok, Hanoi, ya, Jakarta ya. Untuk pemilihan dari lokasi instalasinya ya, atau jam ya, untuk jam ini. Oke, kalau sudah kita klik done ya, done atau oke ya. Ya, kemudian di sini kita pilih untuk installation destinasi ya, lokasi disk untuk instalasinya nanti atau partisinya ya. Ini seperti saya katakan tadi, halaman dasar. Di sini kita pilih yang otomatis saja. Jadi ini untuk verifikasi aja, kita pilih yang disk virtual box tadi yang 80 GB, kita bagi secara otomatis ya. Kalau kita mau konfigurasi juga bisa, mau dienkripsi untuk metadata, atau kalau metadata ini biasa untuk di home ya, atau kalau di Windows itu di dokumen ya. Oke, kita download saja ya. Nah, kemudian setelah proses pemilihan dari lokasi destinasi dari si instalasinya ya, kita selanjutnya di sini kita pilih adalah software selection ya. Kita untuk memilih apa aja yang akan kita install, kemudian base environment-nya atau jenis server yang mau kita install. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa pilihan, ada komputer node, ada infrastruktur server, ada file and print server, ada basic web server, ada server with GUI atau server berbasis GUI, graphic user interface, ada genome desktop ya, kalian plasma dan development and creative workstation. Nah, di sini kita akan pilih yang infrastruktur server ya, server for operating network infrastructure service, untuk layanan pada infrastruktur network ya, sorry. Jadi di sini mencakup beberapa pilihan add-ons atau paket ya, software. Di sini kita bisa pilih software-softwarenya. Kita bisa mengambilkan ini, nanti kita bisa install juga di kemudian setelah sistem operasinya selesai. Tapi di sini kita pilih aja beberapa yang kita butuhkan, yang dasar, seperti misalnya DNS server ya, backup server, kemudian email ya, ini FTP, file and storage server, CIFS ya, SMB atau Samba ya. Jadi memungkinkan nanti supaya bisa sharing antara sistem operasi Windows dengan si Linux ya. Kemudian kita bisa pilih lagi misalnya high availability ya, ini untuk ketersediaan tinggi, biasanya ini untuk cluster ya, atau replicated server ya. Jadi server yang bisa menduplikat ya dirinya ya dalam bentuk data. Jadi datanya, servernya ada dua. Jadi kalau misalnya servernya satu bermasalah, kita masih punya server cadangan. Jadi kalau kita nyimpan datanya itu akan terreplikat atau tercopy secara otomatis ke server yang lainnya ya. Seperti itu. Kemudian kita bisa pilih lagi untuk MariaDB database ya. Kemudian kita pilih lagi untuk database-nya PostgreSQL. Kemudian print server. Kemudian sini terakhir saya pilih untuk virtualisasi ya, virtualisasi server nantinya. Oke, itu saja dulu yang kita pilih untuk menunya ya. Nah, kalau sudah teman-teman langsung bisa klik done atau oke. Oke, lagi pengecekan ya. Ya, lagi inisialisasi dari checklist atau select yang sudah kita lakukan tadi sebelumnya. Nah, setelah ini kita bisa langsung masuk proses instalasi aja nanti. Kemudian nanti settingan terakhir adalah setting untuk username ya, username kemudian password. Sedangkan untuk network dan hostname
Itu nanti kalau untuk network kita dan hostname ya, kita bisa lakukan di setelah selesai instalasi ya. Pengaturan networknya seperti mengaktifkan atau enable disable, kemudian pengaturan hostname. Nah, biasanya hostname-nya itu kalau dianya bawaan ya, itu namanya nanti adalah localhost ya. Jadi nanti bisa kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini inisialisasinya sudah selesai. Jadi teman-teman bisa langsung klik pada menu begin installation ya. Oke, di sini kita tinggal ngatur untuk yang namanya user name dan juga root password. Nah, yang di bawah ini adalah proses dari instalasinya, mulai dari nanti copy file dari file ISO si CentOS 7 sampai nanti proses instalasi ke dalam disknya ya. Jadi setelah kita buat namanya username dan juga root password, itu kita tinggal nunggu saja ya. Jadi ini kita pilih dulu user creation ya, kita pilih user creation. Nah, di sini full name-nya ya kita buat aja admin ya, admin. Ini make this user administrator, passwordnya ya. Nah, to short atau terlalu pendek ya. Jadi sebetulnya untuk password itu kalau mau bagus ya, levelnya itu strong ya. Jadi misalnya kita buat dulu password yang strong, nah seperti ini ya. Ada berapa karakter? 1 2 3 4 5 6 ya, 12 karakter saya buat, dimana terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga karakter spesial ya, seperti misalnya titik, tanda tanya ya, bintang, seperti itu ya. Kalau mau kita passwordnya yang strong, nah di sini kita gunakan password biasa aja ya untuk di tutorial ini, tapi tidak disarankan ya. Jadi kalau teman-teman nanti instalasi di server secara langsung ya, passwordnya itu harus yang strong password. Dan juga untuk username dan full name-nya jangan admin ya. Kenapa kita ketika memilih username dan juga password itu kita harus memperhatikan ya dari segi keterbiasaannya untuk password, panjang pendek, dan level kekuatannya ya. Jadi biasa untuk seorang hacker ataupun peretas itu biasanya kalau misalnya melakukan brute force dan lain sebagainya, mereka memiliki yang namanya word list atau bank password dan username. Jadi kalau kita menggunakan password yang biasa, kemudian username yang biasa, kemudian password yang juga pendek dengan karakter yang umum ya, hanya satu jenis karakter aja, misalnya angka atau huruf saja, nah itu akan mudah untuk ditebak ya, karena mungkin itu password ataupun username yang umum. Nah, kalau kita mau lebih aman, nah kita bisa menggunakan username itu yang agak-agak aneh seperti itu ya, agak-agak aneh yang kemungkinan orang lain tidak bisa berpikir bahwa itu akan menjadi username, seperti itu ya. Kemudian untuk password juga ya, seperti saya katakan tadi, password juga harus menggunakan karakter-karakter yang kombinasi ya, dari 3 karakter yaitu berupa huruf ya, bisa kapital, bisa kecil ya, kemudian angka ya, angka 0 sampai 9, kemudian karakter-karakter lainnya, karakter spesial seperti misalnya tanda seru, kemudian hashtag atau pagar, kemudian bintang, dan kemudian titik, koma, dan sebagainya. Nah, itu akan mempersusah ya proses dari yang namanya penembakan password ya. Dan juga apabila nanti misalnya passwordnya itu dalam bentuk enkripsi, kemudian akan dicoba untuk dideskrip oleh si peretasnya, juga akan mengalami kesulitan karena dasar kombinasi dari si passwordnya itu juga sudah terdiri dari banyak karakter ya, nggak hanya satu karakter aja, seperti itu, jenis karakter. Oke. Ini kalau sudah ini kita done aja ya, kita klik done.
Nah, kemudian di sini kita pilih untuk root password. Nah, untuk root password teman-teman bisa berbeda. Ya, artinya ketika misalnya tadi kembali lagi tadi kan ketika waktu proses pemilihan user atau membuat user tadi saya klik yang make administrator. Nah, itu bisa tidak kita klik ya. Kemudian artinya user yang kita buat tadi menjadi user biasa seperti itu. Nah, kemudian di bagian root password kita menggunakan password yang berbeda dari password user yang kita buat tadi. Nah, itu salah satu cara ya, tips untuk dari segi keamanan si server kita ya. Jadi kita bisa menggunakan passwordnya itu yang berbeda dari si user password. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan yang sama juga tidak masalah ya, tapi tetap kombinasinya itu harus komplit seperti tadi. Nah, resikonya apabila kita menggunakan password yang sama, ketika misalnya username kita itu diketahui oleh orang lain, nah secara otomatis karena tadi passwordnya itu sama dengan password root, maka dia juga bisa mengakses yang namanya root. Nah, resikonya root ini kan ibaratnya kalau di Windows itu adalah administrator seperti itu. Nah, apabila seorang memiliki password ataupun kunci untuk administrator, ya tentu saja dia bisa mengakses yang namanya setiap folder penting kita yang aksesnya tadi seharusnya terbatas dengan user yang didapat tadi seperti itu sih ya. Jadi kalau user aja yang didapat mungkin aksesnya itu misalnya hanya dapat adalah 75%, tapi dengan root password ini bisa mencapai 100%. Artinya folder penting kita, folder sistem semua bisa diakses ya oleh si orang lain tersebut. Oke, kalau sudah ini passwordnya kita klik done ya. Oke, pada tahap ini ya, jadi teman-teman tinggal menunggu saja ya, tinggal menunggu saja proses instalasinya sampai dengan selesai. Nah, pada CentOS server ini banyak yang bisa kita buat nantinya ya. Jadi kita instalasi server untuk apa kan gitu kan. Nah, tadi di bagian menu selection tadi ya, untuk seleksi paket atau software-softwarenya tadi saya sudah memilih kan gitu kan beberapa paket software. Di antara tadi ada DNS. Nah, DNS itu untuk domain server, jadi nanti kita bisa membuat yang namanya domain server kita sendiri di server ya. Kemudian ada tadi MariaDB ya, kemudian ada Postgres SQL gitu kan. Nah, itu apa? Itu untuk database server. Jadi bisa juga kita jadikan sebagai server untuk web ya, atau web server nanti biasanya itu menggunakan Apache ya, atau servernya nanti HTTPD ya. Nah, bisa juga nanti kita install di belakangan, kita bisa install web servernya itu pakai Ngin ya. Kemudian kita bisa menjadikan ini sebagai data center ya. Jadi nanti bisa kita jadikan sebuah server untuk menyimpan data ya. Kemudian bisa diakses dari multi-platform ya. Multi-platform ini adalah multi OS, bisa dari Linux juga ya, kemudian bisa juga dari Windows, atau mau lebih canggih lagi kita bisa menggunakan yang namanya kita bisa menggunakan jadinya server distribusi ya, distribusi server dengan sistem replika ya. Jadi artinya kalau kita nyimpan data ya ke satu domain, nah akan tercopy ke server yang kedua ya sebagai backup ya. Selain itu kita juga bisa gunakan CentOS server ini sebagai server untuk keamanan. Misalnya kita setting sebagai firewall ya. Nah, salah satu juga yang membedakan antara si CentOS dengan Linux yang lain, misalnya Ubuntu, Debian, itu adalah dari security toolnya ya, yang jauh lebih baik ya untuk dari segi keamanan ya. Jadi lebih bisa dikatakan lebih sedikit powerful lah untuk Linux CentOS ini ya, untuk dari segi keamanannya. Nah, kemudian tadi saya katakan bisa jadikan server replika yang kita juga bisa gunakannya sebagai server paralel. Misalnya server paralel seperti ini ya, kita bangun server, misalnya kita bangun web server ya. Kita bangun web server, nanti database-nya kita buat dalam satu server CentOS.
server 1 misalnya kan. Kemudian untuk web servernya ya, atau misalnya untuk si shortcut aplikasinya kita buat di server yang kedua. Jadi servernya itu terpisah. Biasanya kok itu konsep yang lebih bagus ya, karena bisa mendapatkan yang performa yang jauh lebih bagus dari kinerja si server kita. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakannya sebagai FTP server ya. Kemudian kita bisa juga gunakan sebagai mail server gitu ya. Jadi banyak kegunaannya. Ya, untuk segi keamanan tadi selain firewall, kita bisa gunakannya sebagai namanya IDS ya, atau Intrusion Detection System. Ya, jadi sebagai server yang akan memonitoring dan merecord setiap aktivitas pada jaringan kita. Ya, nanti begitu nanti ya ada suatu anomali ya, atau masalah pada server kita ya, nanti akan langsung terreport ya. Reportnya itu bisa lewat SMS ya, bisa lewat email, Telegram, dan lain sebagainya, tergantung konfigurasi yang kita gunakan ya. Nah, selain itu apalagi kan gitu kan, banyak ya. Kita bisa juga untuk segi keamanan kita bisa gunakannya untuk sebagai honeynet ya, atau honeypot dan seperti itu. Nah, fungsinya adalah untuk supaya nanti servernya itu sebagai server korban ya. Jadi ketika kita punya server gitu kan, kita buat server yang kedua sebagai honeypot. Jadi servernya itu kita korbankan. Jadi ketika misalnya ada nanti suatu serangan, ngarahnya bukan ke server utama kita, tetapi ngarahnya itu nanti ke server yang kedua, seperti itu. Nah, untuk CLUD juga bisa ya, kita gunakan untuk sebagai server CLUD juga bisa ya teman-teman. Kalau untuk CLUD nanti mungkin bisa menggunakan yang namanya Nextcloud ya, atau teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya Nextcloud ya. Ada Nextcloud dan juga OnCloud ya, biasa itu yang kita gunakan ya. Oke, selanjutnya kita tunggu sebentar lagi proses instalasinya akan selesai. Ini kita bisa lihat ya, installing HW data ya, kemudian Flickr router, Samba common. Ini tadi untuk sharing data ya sama klien. Jadi mungkin kita untuk sharing antar platform. Nah, ini banyaknya paket nanti yang harus diinstalasi. Itu ada sekitar 883 paket ya, software ya atau utilities yang harus diinstal ya. Jadi ini bisa kita teman-teman lihat ya, apa aja paket-paketnya yang akan diinstalasinya ya, seperti LPC, OS, Group Tools. Tadi di awal ada konfigurasi untuk usernya ya, instalasi user, password ya, kemudian Samba, ini Python ya, Network Manager ya. Jadi nanti sudah include juga Python. Jadi teman-teman yang ingin atau menggunakan, karena kalau di jaringan ini kan banyak sih sekarang toolsnya itu atau software itu berbasis Python ya. Kita juga bisa gunakannya, bisa juga nanti misalnya install Mininet untuk emulator jaringan software defined network ya. Nanti di dalamnya ada controllernya, ada POX, ada RIU dan lain sebagainya. Jadi banyak sih fungsinya untuk si CentOS ini kan, data center dan lain sebagainya nanti ya. Ini biasanya itu untuk basic program yang sudah include di dalam Linux itu ada beberapa macam ya. Tadi waktu instalasi sepintas ada lihat itu, selain Python itu ada Vert ya, ada C udah pasti kan gitu kan ya. Jadi Java tadi kalau misalnya kita pilih juga bisa sih tadi Java. Ini proses instalasi MariaDB ya, atau database ya, database server ya, untuk database ya, bentuknya seperti MySQL sih ya, itu kita bisa ini Gluster ya, Gluster FS. Jadi itu dianya fungsinya yang tadi ya, yang high availability ya. Jadi high availability server itu toolsnya itu biasanya menggunakan yang namanya Gluster FS, Gluster File System. Nah, itu nanti yang memungkinkan kita untuk melakukan replika. Jadi kita bisa sharing, kita kombinasi nanti dengan Samba. Jadi ketika misalnya ada diaktifkan ya, ketika akses Samba kita nyimpen satu file
ke server 1 nanti akan terreplika dan terdistribusi tergantung nanti pemilihannya, ya, pemilihan fungsi yang kita gunakan. Jadi ada yang sistemnya hanya replika saja, ada yang distribusi saja, ada yang penggabungan distributed replicated. Nah, konsepnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga ya. Jadi ya intinya kita nyimpen satu file otomatis tercopy menjadi 2 file lah, seperti itu ya. Ya, itu nanti dikatakan sebagai high availability gitu ya. Ketersediaan yang tinggi ya dari suatu data atau informasi. Ya. Oke, ada sekitar nggak sampai 200 paket lagi lah, atau sekitar 200 lah ya. 200 lebih ya. Ini 663 ke 883, berarti sekitar 220 ya kurang lebih. Ya, cocok ya 220. Oke, mungkin teman-teman ketika misalnya instalasi seperti ini, ketika sampai seperti ini, tahap seperti ini, kita bisa tinggal aja gitu kan. Atau kalau misalnya kita ada kopi ya, atau snack, kita bisa sambil makan dan minum ya untuk menunggu proses instalasinya. Kenapa? Karena kita tinggal menunggu saja. Ya, kita nggak perlu lagi mengklik sana sini seperti itu ya. Ya, jadi apalagi kalau misalnya kita yang melakukan instalasinya ke dedicated server ya, atau suatu server yang ada di suatu ruangan. Nah, biasanya itu kan ruangan server itu ya satu bising seperti itu kan. Kemudian dinginnya udah pasti karena kan dengan prosesor yang besar, memori yang besar, power yang besar dari segi sumber daya, tentu server itu membutuhkan ruangan yang dianya dari suhunya itu sejuk ya. Pasti kalau kita berlama-lama nggak akan tahan ya. Jadi biasanya kalau proses instalasi itu ya ketika seperti ini harus ditinggal aja terlebih dahulu kan gitu kan, untuk menunggu sampai siap karena tadi di ruangannya gitu. Nah, sedangkan nanti ketika kita sudah melakukan konfigurasi, nah biasanya itu ya kita tinggal melakukan remote kan gitu ya. Nah, untuk di CentOS ini nanti sudah include sih, langsung bisa kita gunakan, yaitu adalah SSH ya, SSHD biasanya gitu. Nah, kemudian untuk sistem keamanan nanti udah ada firewall gitu kan. Nah, sedikit beda kalau di Linux yang lain, misalnya di Ubuntu tuh biasanya firewallnya itu biasanya pakai filtering dan UFW gitu ya. Nah, kalau di CentOS itu nama firewallnya defaultnya itu adalah firewall D ya. Jadi nanti bisa kita konfigurasi, bisa kita atur sedemikian rupa untuk yang namanya keamanan ya. Nah, untuk remote-nya tadi kita bisa menggunakan namanya SSH ya. Nah, konsepnya sama ya. SSH itu memungkinkan suatu komunikasi remote yang dianya secure atau aman gitu ya. Ya, karena dia sudah menerapkan satu algoritma. Kita bisa tambah lagi nanti dengan algoritma RSA ya, sehingga nanti menggunakan public key intinya. Oke, sekarang tahap installing kernel ya, ini inti dari suatu sistemnya, hal yang penting ya. Jadi jangan pastikan juga sih ya kalau ini tidak akan salah gitu kan. Yang penting sih ya disknya tadi gitu ya, tidak korup ya, filenya tidak korup. Atau kalau misalnya kita instalasinya menggunakan media misalnya di burning melalui DVD, nah mungkin teman-teman ya pastikan ya kan DVD-nya itu bagus yang gitu ya. Nah, jangan sampai kepencet ya tombol DVD-nya ketika masa instalasi seperti ini kan, atau proses copy ya belum selesai, masih membutuhkan disk, ternyata disknya tereject ya atau terremove gitu ya. Wah, bisa kacau, kita bisa ulang lagi instalasinya. Nah, sebetulnya instalasinya ini nggak terlalu lama sih ya, paling sekitar setengah jaman sih ya. Kalau untuk virtualisasi seperti ini ya kita tergantung dari komputer hostnya sih. Semakin bagus komputer teman-teman ya, jadi semakin bagus komputernya, semakin besar spesifikasinya ya, teman-teman bisa memberikan yang namanya pengaturan untuk seperti tadi di memorinya jauh lebih besar. Kalau tadi kan saya menggunakannya itu hanya 512 kan gitu kan, karena saya khawatir
akan mempengaruhi komputer saya ya. Jadi komputer saya itu 4 GB ya, dan juga sistem operasinya ini saya masih menggunakan yang 32 bit ya. Jadi kalau saya rasa kalau saya menggunakan tadi itu virtualnya 1 GB yaitu terlalu berat ya takutnya. Nah, tapi di sini saya juga sudah pernah nyoba sih kan gitu ya, bisa melakukan sampai 2 virtualisasi ya gitu kan. Kita bisa bangun jaringan ya, misalnya untuk 2 server yang diparalelkan ya. Jadi kita bisa sih ya dengan tadi spesifikasinya ya 512 kita gunakan. Oke, sedikit lagi ya selesai gatan print caps ya, apa nih untuk print ya, habis. Kemudian video ya, jadi nah kalau kita instalasi di server kita menggunakan yang namanya CentOS 7, itu tadi kembali di awal video tadi ya, dari masa end of life-nya atau masa dukungannya itu jauh lebih lama kan gitu kan. Nah, dia sampai 2024. Jadi kita kalau misalnya sekarang kita install server kita di pertengahan 2021, kita nggak perlu khawatir gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan si CentOS 8 yang biasa yang gitu ya, bukan yang stream ya, yang biasa, itu dukungannya 2021 habis gitu kan. Nah resikonya nggak ada pembaruan gitu ya, nggak ada pembaruan ya, jadi kita nggak bisa update software sistemnya gitu kan dari sistem operasi CentOS-nya ya. Kemudian dukungan hardware sih, kalau misalnya nanti ada hardware baru ya, nggak bisa aja dukungannya itu untuk versi yang lamanya itu nggak ada gitu, nggak support lagi gitu. Jadi akan repot ya. Jadi kalau lebih baik salah satu pemilihan OS itu ya itu ya, kita pilih OS-nya itu kalau bisa yang dukungannya itu masih ada ya. Nah, jadi kalau yang Ubuntu mungkin dia ada LTS ya, long time support ya. Jadi biasanya itu yang versi 04 itu biasanya itu long time support. Nah, jadi kalau misalnya pilih yang sekarang versi 20, mungkin bisa pilih teman-teman itu versi 2004 gitu ya. Kalau yang di bawahnya mungkin yang 19 atau 18 ya, 04 yang dianya ada LTS-nya ya, long time support ya. Biasanya versi 04 atau yang dianya ya 04 sih ya. Kalau yang versi titik 10 biasanya itu nggak long time support ya, biasanya setahun atau 2 tahun udah langsung habis ya. Itu kalau di Linux Ubuntu sih ya. Kalau Debian sih saya kurang begitu familiar ya, karena saya lebih familiar dan juga gunakan itu ya 2 gitu ya. Untuk Linux-nya yaitu untuk server ya, Linux-nya itu ya CentOS dengan Ubuntu ya, baik untuk sebagai sarana untuk pembelajaran ya di kampus ataupun untuk implementasi langsung seperti itu ya. Oke, instalasinya sudah mendekati finish ya. Performing post installation setup tasks ya. Sedikit lagi ya, sedikit lagi kita selesai untuk proses instalasinya ya. Nah, selanjutnya nanti kita lihat ya apa yang harus kita lakukan ya. Oke, proses instalasinya sudah selesai ya. Nah, tandai dengan ada tulisan ya, ada muncul button reboot ya. Nih teman-teman klik aja ya, tinggal diklik, nanti si sistemnya itu akan mereboot dari si sistem operasinya gitu ya.
Oke, sekarang proses booting dari sistem operasi CentOS 7 setelah instalasi selesai ya. Oke, sukses instalasinya. Kita masuk ke dalam menu login pertama dari si sistem operasi CentOS. Ya, ini localhost itu adalah hostname ya, login. Tadi kita buat usernya adalah admin ya. Kemudian password. Itu lagi ketika kita memasukkan password ke sistem operasi Linux yang berbasis command line, itu password tidak akan muncul ya. Itu canggihnya Linux ya, jadi nggak seperti kalau yang berbasis GUI ada bintang-bintang titik-titiknya. Kalau yang CLI itu nggak ada ya, cuma Linux yang bisa ya. Oke, ini enter. Oke, kita sudah berhasil masuk. Nah, sekarang kita coba ganti namanya si localhost, dan juga kita set untuk jaringannya ya. Perintahnya kita bisa masuk ke dalam super user. Perintahnya sudo ya, nmtui ya. Oke, password ya. Kita masuk ke bagian koneksi ya. Kemudian di sini kita bisa set hostname ya. Hostname-nya kita bisa set, misalnya kita buat adalah server ya. Hostname-nya adalah server, atau sistemnya adalah CentOS ya 7 ya. Ini oke ya. Kemudian untuk koneksinya ya, di sini kita aktifkan untuk NSP 0S3 kita aktifkan. Ini header 1 ya. Kemudian untuk NSP 0S8 ini header 2. Nah, di sini karena tadi kita pilih paket untuk virtual, nah kita memiliki satu interface virtualisasi. Jadi di dalam CentOS ini udah ada virtual box-nya. Jadi kita nanti di dalam virtual box-nya, di dalam CentOS kita bisa install lagi sistem virtualisasi lainnya ya, OS lainnya. Oke, kalau sudah, ini kita back ya. Kalau mau kita edit, ini boleh diedit. Di sini pengaturan utamanya dia DHCP ya. Jadi kita bisa pilih di bagian automatic connect, kita pilih ya, supaya nanti ketika startup ya langsung terkoneksi si jaringannya ya, langsung mencari IP sendiri nantinya yang langsung terkoneksi tanpa kita harus aktifkan. Oke, ini kalau sudah di back ya, ini kita bisa oke ya. Kita clear layar bentar. Sekarang kita cek IP spasi A ya. Ini kalau mau apa, kita exit dulu ya, exit ya, berubah ya hostname-nya ini admin ya, password ya. Kemudian admin hostname-nya adalah CentOS 7 ya. Kemudian kita cek IP spasi A ya. Untuk IP virtualbox-nya sudah 2. Kemudian untuk namanya header 1 itu 10.10 3. Kemudian untuk header 2 nya itu adalah 998.56.101. Nah, inilah interface VirtualBox pada si CentOS nya ya. Jadi virtualisasinya di IP nya. Oke, sekarang kita cek apakah sudah bisa koneksi untuk internet. Kita coba ping ya, Google ya.
google.co.id ya. Oke, sudah bisa terkoneksi. Oke, sampai sini untuk CentOS yang kita instalasi sudah selesai, tinggal kita gunakan, tinggal kita konfigurasi sesuai dengan keinginan kita. Oke, sekian untuk video kita pada hari ini ya. Sampai jumpa pada video berikutnya ya. Terus ya, jangan lupa di like and subscribe ya untuk channelnya supaya bisa mengikuti video-video selanjutnya. Oke, itu aja untuk videonya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.